Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Holly Kusumawati, NPM 19751038 dari Program Studi D3 Agribisnis 3B, jurusan Ekonomi dan Bisnis, Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tahapan budidaya ikan komersial komoditas ikan lele. Oke, langsung saja ke literatur ikan lele. Lele merupakan jenis ikan yang digemari masyarakat dengan rasa yang lezat, daging empuk, duri teratur, dan dapat disajikan dalam berbagai macam menu masakan. Pengembangan usaha budidaya ikan lele semakin meningkat setelah masuknya jenis ikan lele dumbo ke Indonesia pada tahun 1985. Keunggulan lele dumbo dibanding lele lokal antara lain tumbuh lebih cepat, jumlah telur lebih banyak, dan lebih tahan terhadap penyakit. Namun demikian, perkembangan budidaya yang pesat tanpa didukung pengolahan induk yang baik menyebabkan lele dumbo mengalami penurunan kualitas. Langsung ke tahapan proses pembudidayaan ikan lele. Yang pertama, pembuatan kolam lele. Ada dua macam atau tipe kolam, yaitu bak dan kubangan atau kolam galian. Pemilihan tipe kolam tersebut sebaiknya disesuaikan dengan lahan yang tersedia. Secara teknis, baik pada tipe bak maupun tipe galian, pembenihan lele harus mempunyai yang pertama, kolam tandon, mendapatkan masukan air langsung dari luar atau sumber air, berfungsi untuk mengendapkan lumpur, persediaan air, dan penumbuhan plankton. Yang kedua yaitu kolam pemeliharaan induk. Induk jantan dan betina selama masa pematangan telur dipelihara pada kolam tersendiri yang sekaligus sebagai tempat pematangan sel telur dan sel sperma. Yang ketiga yaitu kolam pemijahan. Tempat perkawinan induk jantan dan betina, pada kolam ini harus tersedia sarang pemijahan dari ijuk, batu bata, bambu, dan lain-lain sebagai tempat hubungan induk jantan dan betina. Yang kedua yaitu pemilihan induk ikan lele. Yang pertama, induk jantan mempunyai tanda, yaitu tulang kepala berbentuk pipih, warna lebih gelap, gerakannya lebih lincah, perut ramping tidak terlihat lebih besar daripada punggung, alat kelaminnya berbentuk runcing. Untuk induk betina sendiri, yaitu tulang kepala berbentuk cembung, warna badan lebih cerah, gerakan lamban, perut mengembang lebih besar daripada punggung, alat kelamin berbentuk bulat. Yaitu yang ketiga, persiapan lahan lele. Proses pengolahan lahan pada kolam tanah meliputi pengeringan, pengapuran, perlakuan ton atau tambak organik Nusantara. Yang keempat yaitu pemasukan air. Tahap selanjutnya yaitu pemijahan lele. Pemijahan adalah proses bertemunya induk jantan dan betina untuk mengeluarkan sel telur dan sel sperma. Tanda induk jantan siap kawin yaitu alat kelamin berwarna merah, induk betina tandanya sel telur berwarna kuning, jika belum matang berwarna hijau. Sel telur yang telah dibuahi menempel pada sarang dan dalam waktu 24 jam akan menetas menjadi anakan lele. Tahap berikutnya yaitu pemindahan lele. Cara pemindahan lele, pembudidayaan ikan lele sebagai berikut. Yang pertama, yaitu kurangi air di serang pemijahan sampai tinggi air 10-20 cm. Yang kedua, siapkan tempat penampungan dengan baskom atau ember yang diisi dengan air di sarang. Samakan suhu pada kedua kolam. Yang ketiga yaitu pindahkan benih dari sarang ke wadah penampungan dengan cawan atau piring. Yang keempat yaitu pindahkan benih dari penampungan ke kolam pendederan dengan hati-hati pada malam hari karena masih rentan terhadap tingginya suhu air. Tahap berikutnya yaitu pendederan lele. Adalah pembesaran hingga berukuran siap jual yaitu 5-7 cm, 7-9 cm, dan 9-12 cm dengan harga berbeda. Kolam pendederan permukaan diberi pelindung berupa enceng gondok atau penutup dari plastik untuk menghindari naiknya suhu air yang menyebabkan lele mudah stres. Pemberian pakan mulai dilakukan sejak anakan lele dipindahkan ke kolam pendederan ini. Yang terakhir yaitu panen. Penangkapan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemanenan yaitu yang pertama, lele dipanen pada umur 6-8 bulan, kecuali bila dikehendaki sewaktu-waktu dapat dipanen. Pemanenan sebaiknya dilakukan pada pagi hari supaya lele tidak terlalu kepanasan. Kolam dikeringkan sebagian saja dan ikan ditangkap dengan menggunakan seser halus, tangan, lambit, tangguh,
atau jaring. Yang terakhir yaitu setelah dipanen, piaralah dulu lele tersebut di dalam tong bak hapa selama 1-2 hari tanpa diberi makan agar bau tanah dan bau amisnya hilang. Kemudian lakukanlah penimbangan secepat mungkin dan cukup 1 kali. Selanjutnya ada pembersihan. Setelah ikan lele dipanen, kolam harus dibersihkan dengan cara yang pertama, kolam dibersihkan dengan cara menyiramkan atau memasukkan larutan kapur sebanyak 20-200 gram pada dinding kolam sampai rata. Yang kedua yaitu penyiraman dilanjutkan dengan larutan formalin 40% atau larutan permakanat kalikus PK dengan cara yang sama. Yang ketiga yaitu kolam dibilas dengan air bersih dan dipanaskan atau dikeringkan dengan sinar matahari langsung. Hal ini dilakukan untuk membunuh penyakit yang ada di kolam. Selanjutnya ada perencanaan budidaya komoditas ikan lele. Permintaan untuk ikan lele 100 kg setiap 1 minggu sekali dari waktu pemanenan dengan berat 0,3 kg terdiri dari 500 ekor ikan lele. Ikan lele dapat dipanen pada umur 3-4 bulan. Untuk itu, kebutuhan lahan, benih, pupuk, pakan dapat dihitung sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan lahan. Jika pada tebal rata-rata per meter persegi terdiri dari 50 ekor lele, maka luas kolam yang dibutuhkan setiap kali pembesaran sekitar 45 meter persegi sama dengan 500 dibagi 50. Setiap kolam biasanya membutuhkan saluran pemasukan, pembuangan air, bendungan, pematang, kolam penyimpanan bibit, dan lain-lain. Oki dibutuhkan 20%, luas kolam sehingga luas lahan efektif sebesar 75%. LKS sama dengan 45 ditambah 20% dikali 45 sama dengan 54 meter persegi. Selanjutnya, karena umur panen 3-4 bulan dan permintaan 1 minggu sekali, maka diperlukan kolam sebanyak 7 petak. 16 minggu dibagi 1 minggu ditambah 1 berarti membutuhkan lahan 7 petak dikali 54 meter persegi sama dengan 378 meter persegi. Kolam 1 tebar 1 minggu selanjutnya, kolam 2, dan seterusnya. Yang kedua yaitu kebutuhan benih. Setiap 1 minggu sekali diharapkan panen sebanyak 500 ekor. Oki diperlukan benih sebanyak 500 ekor plus cadangan sebanyak 15% dari jumlah benih. Jadi JBK sama dengan 500 ditambah 15% ditambah 500 sama dengan 1075 ekor per 1 minggu atau untuk 7 petak yaitu 1075 ekor dikali 7 sama dengan 7.525 ekor. Selanjutnya kebutuhan pupuk. Pupuk kandang 0,5 kg per meter persegi atau 0,5 kg dikali 75 meter persegi sama dengan 37,5 kg per meter persegi. Pupuk urea 0,010 kg per meter persegi sama dengan 0,75 kg meter persegi. Pupuk TSP 0,015 kg per meter persegi sama dengan 1,125 kg meter persegi. Yang terakhir yaitu kapur 0,050 kg per meter persegi sama dengan 3,75 kg meter persegi. Yang keempat yaitu kebutuhan pakan. Jumlah pakan yang diberikan berdasarkan berat ikan. Pemberian pakan berkisar 2-4% dari berat ikan. Oki, kebutuhan ikan. Jika ikan dengan berat 30 gram, maka berat ikan per kolam 30 gram dikali 1075 ekor sama dengan 32.250 gram atau 32,25 kg. JP sama dengan 2% dikali 32,25 kg atau 4% dikali 32,25 kg sama dengan 0,645 kg dikurang 1,29 kg per kolam per hari. Selanjutnya begitu seterusnya berdasarkan perkembangan berat ikan. Cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.